Bab 1136. Bertarung atau tidak? 2. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang dari 4 keluarga besar di arena menjadi sangat serius. 4 keluarga besar menandatangani sekutu keluarga dengan tujuan tentu saja untuk melawan kekuatan misterius seperti Istana Alam Baka dan fraksi jahat. Karena jika tidak melakukan ini, jika salah satu dari mereka secara tidak sengaja memprovokasi kekuatan seperti Istana Alam Baka dan fraksi jahat, hanya akan ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Tapi begitu 4 keluarga besar bergabung, bahkan Istana Alam Baka dan fraksi jahat tidak bisa meremehkan mereka. Namun, sekarang mereka benar-benar menghadap Istana Alam Baka, semua orang masih sedikit ragu. Karena kekuatan sesungguhnya dari faksi ini selalu menjadi misteri. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka, dan tidak ada yang tahu seberapa menakutkan ketua aula lainnya yang tidak pernah muncul di Senzu di daratan tengah. Tapi mereka tahu, mereka akan segera tahu ini. Kecuali orang-orang dari 4 keluarga besar, orang-orang yang lain juga melihat ke ruang di belakang Hades dan Sun Kengel. Mereka juga ingin melihat siapa yang dipanggil ketua aula Hades. Segera, ruang terbelah, dan di bawah perhatian semua orang, seorang gadis bergaun bunga kecil muncul di depan mata semua orang. Melihat gadis ini, semua orang di arena tercengang. Gadis itu berusia 20-an, rambutnya diikat menjadi kepang setebal lengan dan tergerai di belakang kepalanya. Dia tidak bisa dikatakan cantik, hanya saja wajahnya halus. Satu-satunya yang menonjol adalah matanya yang besar dan sangat berair. Sosoknya sangat mungil, dan jika hanya melihat sosoknya, itu membuatnya terlihat seperti baru berusia 15 atau 16 tahun. Meskipun bertubuh mungil, dia memiliki perasaan buas dan sedikit konyol. Mengapa? Karena di pundak gadis ini, membawa tongkat hitam yang 30% lebih besar dari tubuhnya. Selain itu, dia tidak datang sendiri, dia menunggangi seekor babi. Itu benar. Dia datang dengan seekor babi. Tunggangannya adalah babi gemuk besar dengan kepala gemuk dan telinga besar, dan saat ini, babi itu masih memiliki tulang di mulutnya. Tidak ada keindahan, hanya kekasaran dan keliaran. Gadis penunggang babi. Di arena, banyak orang hanya bisa mengusap matanya. Ini ketua aula dari Istana Alam Baka. Apakah benar-benar tidak salah orang? Warrior yang melihat bahwa ketika Hades dan Sun Kengel melihat gadis ini, mata mereka menjadi serius. Melihat adegan ini, warrior yang membeku di dalam hatinya, apakah itu Sun Kengel atau Hades, kekuatan mereka sudah sangat mengerikan, dan yang dapat membuat kedua gadis itu hikmat, gadis ini jelas bukan orang yang sederhana. Siapa dia? Warrior yang bertanya lembut di samping Hades. Kamu fisik alam perubahan dewa sekarang, kan? Hades bertanya retoris. Warrior yang mengangguk dengan sedikit kebanggaan di matanya. Di antara manusia, seharusnya ada sangat sedikit fisik seperti dia. Ketahuilah, fisiknya saat ini setara dengan setengah kaisar. Hades melirik warrior yang, lalu berkata dengan lembut, dia pernah merobek seekor naga dengan tangannya, dan naga itu adalah puncak dari alam perubahan dewa. Ekspresi warrior yang membeku. Hades menambahkan, naga dewa dirobek menjadi hampir 10.000 keping olehnya, dan dia memberi makan semuanya kepada babi. Warrior yang. Gadis penunggang babi menatap orang-orang 4 keluarga besar, lalu menunggangi seekor babi ke Hades dan Sun Kengel dan berkata, tidak apa-apa berkelahi, apakah ada manfaatnya? Gadis Sun Kengel minggir secara tidak etis, dia hanya datang untuk membantu. Hades merenung sejenak,
lalu menatap warrior yang, manfaat ini seharusnya diberikan oleh warrior yang, karena untuk membantunya bertarung. Warrior yang. Gadis penunggang babi juga melihat ke arah warrior yang, dia menatap warrior yang dengan tatapan terkejut, dan berkata, "Oh, anak itu tidak buruk, dia telah mencapai fisik alam perubahan dewa. Mari kita bertarung beberapa jurus. Jangan khawatir, kakak tidak akan membunuhmu." Sudut mulut warrior yang berkedut, jika dia tidak tahu bahwa pihak lain telah merobek naga puncak alam perubahan dewa, dia mungkin akan setujui dengan berani. Tapi sekarang tidak bisa menunjukkan kelemahan. Dia tahu betul bahwa di depan para pendekar kebanggaan ini, jika kamu menunjukkan kelemahan, mereka tidak akan berpikir kamu sedang rendah hati, tetapi akan memandang rendah kamu. Pada saat ini, warrior yang ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Tidak apa-apa untuk bertarung beberapa jurus, tetapi aku tidak tahu ukuran, gawat jika kamu terbunuh atau terluka." Mendengar ucapan warrior yang, Sun Kangol di samping tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap warrior yang, dia mengedipkan matanya, seolah berkata, "Aku tidak salah dengar, kan?" Dan Hades di samping juga mengernyitkan sudut mulutnya, melirik ke arah warrior yang, lalu menoleh dengan terus mengoyangkan kepalanya. Mendengar perkataan warrior yang, mata gadis penunggang babi berbinar dan berkata, "Cukup jantan, jangan khawatir, hanya dengan kesombonganmu, kakak tidak akan pernah membunuhmu, paling-paling melumpuhkanmu." Warrior yang berekspresi sedikit tidak nyaman, tetapi segera pulih kembali ketenangannya. Dia menyentuh hidungnya, lalu menatap orang 4 keluarga besar dan berkata, "Kamu lihat, apakah kita berurusan dengan mereka dulu, baru membicarakan masalah duel?" Gadis itu melambaikan tangannya dan berkata, "Ini gerombolan petarung kecil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu berbicara tentang manfaatnya terlebih dahulu, baru aku akan membantu kamu bertarung." Mendengar kata-kata gadis itu, suasana 4 keluarga besar di arena tiba-tiba menjadi suram. Mereka semua mengatakan bahwa orang-orang Istana Alam Baka sombong. Sekarang mereka telah melihatnya. Warrior yang juga mengernyitkan sudut mulutnya, gerombolan. Sekarang, ada lebih dari 30 setengah kaisar. Lebih dari 30 loh. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Berikan kamu manfaat, maukah kamu menyelesaikan semua orang ini? Kamu pikir aku dewa?" Gadis itu berkata dengan marah, "Jika mereka datang satu persatu, itu bukan masalah besar. Tetapi jika mereka maju bersama, aku harus menyelinap pergi. Jika kamu memberi aku manfaat, siapa yang kamu tunjuk, aku akan bunuh untuk kamu. Aku bunuh 5 dari siapa saja di arena. Kedua wanita ini tidak bisa, aku tidak bisa membunuh mereka. Anda sangat sombong." Warrior yang belum berbicara, di samping, seorang setengah kaisar keluarga Lu maju dan berkata, "Semua orang mengatakan betapa kuatnya ketua aula Istana Alam Baka. Aku, Cardian Lu, ingin melihat-lihat, seberapa kuat kalian para ketua aula." Gadis penunggang babi melirik Cardian Lu, dan detik berikutnya, kakinya menepuk pelan babi putih itu. Babi putih bersenandung lembut, dan detik berikutnya, di mata semua orang, babi putih berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di tempat. Kemudian, muncul celah ruang hampa di ujung langit yang disebabkan oleh babi putih. Apakah ini babi? Apakah ini benar-benar babi? Babi ini memakan semua jenis harta langit dan harta bumi dan binatang-binatang suci. Tiba-tiba Hades berkata di samping warrior yang, "Bang!" Dengan suara teredam, Cardian Lu terbang terbalik, tetapi detik berikutnya, babi putih muncul tepat di depannya,
dan kemudian, di mata semua orang, babi putih menggigit Cardian Lu dan mulai makan secara langsung. Lancang. Di samping, lelaki tua pemimpin keluarga Lu marah besar dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, sebuah gada datang di depannya, dan pupil lelaki tua itu menyusut dengan hebat. Dia tidak berani gegabah, menangkis dengan kedua tangan. Bang! Orang keluarga Lu itu langsung terbang, dan penerbangan ini ribuan kaki. Dan ketika terbang, karena kecepatannya terlalu cepat, ruang yang dilewatinya langsung retak. Hal yang paling menakutkan adalah ketika lelaki tua itu berhenti, tangannya berubah menjadi genangan daging. Orang tua itu melihat pemandangan ini, matanya penuh kengerian, gadis di depannya sangat menakutkan, pukulan ini hampir seketika membunuhnya. Dan pihak lain hanyalah pendekar suci tingkat tinggi. Bagaimana gilanya jika dia mencapai pendekar kaisar? Di arena, ekspresi semua orang juga berubah. Mereka tahu bahwa gadis ini pasti sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa wanita ini hampir membunuh seorang setengah kaisar veteran dengan satu pukulan. Hati semua orang terkejut melebihi kata-kata. Warrior yang juga mengecilkan pupilnya, kekuatan gadis penunggang babi ini sangat menakutkan. Yang paling penting dalam pengontrolan kekuatan lawan, dia merasa setidaknya satu tingkat lebih tinggi darinya. Apa itu jenius? Apa itu super jenius? Seperti Lixie, juga Hades dan Sun Kangol, dan sekarang gadis penunggang babi ini. Bagaimana warrior yang bisa dibandingkan dengan orang-orang ini? Menjadi lebih kuat. Upaya. Inilah yang dipikirkan warrior yang saat ini. Di arena, semua orang dari kekuatan raksasa berekspresi jelek. Kekuatan gadis penunggang babi jauh di luar dugaan mereka. Di kejauhan, gadis penunggang babi bergerak dengan tangan kanannya, dan gada terbang kembali ke tangannya, lalu dia menepuk babi putih di bawahnya dan berkata, "Cepat makan, babi kecil." Babi putih memakan mayat Cardian Lu, makan dan makan, seolah-olah menjijikkan. Dia meludahkannya, dan kemudian menggelengkan kepalanya yang gemuk, penuh dengan rasa jijik. "Benar-benar pemilih makanan, aku akan mengajakmu makan naga lain hari." Gadis itu menepuk pelan babi putih itu, lalu menatap warrior yang dari samping, dan berkata, "Yang ini, aku anggap hadiah untukmu. Sekarang, kamu bisa buka harga. Aku bisa memberimu diskon demi kedua wanita itu." Aku membantu orang bertarung, dan harga terendah setidaknya 10.000 batu kecubung. 10.000 batu kecubung. Warrior yang tersentak, wanita ini benar-benar tahu bagaimana berbisnis. Warrior yang memandang Hades, yang berkata, "Ini bukan urusan istana alam baka kami, ini urusan pribadi, dan itu urusanmu, jadi berikan saja padanya." Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu memandang Zuni di kejauhan, dan Zuni mengerti, dan dengan jentikan jarinya, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Dia melirik cincin penyimpanan yang berisi lebih dari 20.000 batu kecubung. Warrior yang langsung menjentikkan jarinya, dan cincin penyimpanan itu terbang di depan gadis penunggang babi sambil berkata, 20.000, aku mau bunuh 10. Sambil berkata, dia menunjuk keluarga Mo dan yang lainnya di kejauhan, dan berkata, itu mereka, bunuh mereka untukku dulu. Dap ketua sekte Senba itu, dan Chaneli dari fraksi hukum, bunuh mereka semua. Keluarga Mo, sekte Senba dan fraksi hukum, dia sudah lama tidak puas. Kemudian Kordomo dan master lain dari keluarga Mo segera berwajah suram-suram, tetapi segera, Kordomo ekspresinya berubah menjadi mengerikan,
dia menatap gadis penunggang babi dan berkata, "Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuh kami. Keluarga Lu kami juga ingin melihat, hanya mengandalkan kalian bertiga ketua aula, bagaimana cara membunuhnya." Pemimpin keluarga Lu, orang tua berambut putih berekspresi sama mengerikannya. Pada saat yang sama, energi hitam master keluargamu, keluarga Zuge serta yang lainnya semuanya mulai bekerja. 4 keluarga besar tidak ingin menjadi musuh Istana Alam Baka, tetapi mereka harus melakukannya saat ini, jika tidak, apa yang disebut perjanjian berbagai fraksi adalah lelucon besar. Lebih dari 30 setengah kaisar, dapat dikatakan semuanya elit 4 keluarga besar. Keluargamu semuanya dengarkan, nanti bunuh semua orang di kota Bangau Putih. Pada saat ini, suara mengerikan Kordomo bergema di ujung langit. Kali ini dia benar-benar marah. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan tato kuart berangsur-angsur muncul di dadanya. Tentu saja, dia tidak akan menaruh semua harapannya pada gadis penunggang babi itu. Meskipun pihak lain sangat kuat, ada lebih dari 30 setengah kaisar. Lebih dari 30 veteran setengah kaisar bertarung keras, bahkan 2 pendekar kaisar bisa terbunuh. Sebagai upaya terakhir, dia pasti akan melepaskan Kuart. Dia tidak tahu seberapa kuat Kuart, yang dia tahu hanyalah putri kaisar takut pada dia, dan itu sudah cukup. Gadis penunggang babi melirik orang-orang di arena, lalu berkata, "Aku datang hari ini untuk memberitahu kalian bahwa kalian 4 keluarga besar adalah sekelompok petarung kecil, sekelompok orang yang tidak kompeten. Untuk melawan Istana Alam Baka kami, masih mau main keroyok. Lihat betapa konyolnya perilaku kalian." Sambil berkata, gadis penunggang babi berputar dengan cepat. Dia melihat ke ujung langit, dan berkata, "Gadis domain, segel mereka untukku." Masih ada 1 ketua aula Istana Alam Baka. Ekspresi 4 keluarga besar berubah total, 4 ketua aula Istana Alam Baka. Ketua aula Istana Alam Baka ini sudah hampir datang setengahnya. Di arena, suara gadis penunggang babi terdengar. Ruang di arena tiba-tiba terdistorsi. Setelah beberapa saat, warrior yang ngeri menemukan bahwa 4 keluarga besar kecuali keluargamu, semua orang di arena, termasuk sekelilingnya, muncul sebuah kotak yang hampir transparan. Kotak ini seperti sangkar, menjebak mereka dengan erat. Setelah merenung sejenak, warrior yang menghunus pedangnya dan menebas, dan sebuah pedang energi menebas kotak transparan itu. Di bawah tatapan kaget warrior yang, pedang energinya menghilang tanpa suara saat menyentuh kotak. Pada saat ini, Hades tiba-tiba datang ke sisinya, lalu mengulurkan tangan dan menekan kotak itu, berkata, "Ini adalah batasan wilayah, bahkan pendekar kaisar pun bisa terjebak." Terdengar suaranya, balok-balok di sekitar warrior yang langsung menghilang. "Ambil kesempatan ini untuk membunuh." Terdengar suaranya Hades, lalu dia menyerang ke arah keluargamu. Sun Kangel juga tidak diam, tangan kanannya perlahan terulur ke arah master keluargamu. Gadis penunggang babi itu sudah maju. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, detik berikutnya, pilar darah melonjak ke langit, dan kemudian, pedang darah muncul di tangannya, dan kemudian dia berubah menjadi cahaya darah dan menyerang ke arah keluargamu. "Keluargamu, aku ingin kalian dihapus dari Senzu di daratan tengah hari ini." Suara warrior yang terdengar di arena bersambung.